Negeri kita Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, dan keindahan alam yang tiada dua. Berbicara tentang Indonesia, pasti Anda setuju jika tiap sudut yang diberikan Nusantara selalu membekas di hati. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jajaran pesona yang sangat luar biasa. Nah, kali ini Ragam Indonesia akan mengajak Anda untuk melihat salah satu pulau yang berada di tepian Samudra Pasifik, Pulau Siau. Hamparan samudra lepas dibalut dengan topografi Siau yang berbukit, membentuk oase yang sungguh memanjakan mata. Pulau Siau juga menyediakan spot diving maupun snorkeling dengan keindahan bawah laut yang sangat cantik. Pesona alam Indonesia itu memang sangat luar biasa. Nah, biasanya jika kita mandi di air laut hanya dengan berenang, namun di Kabupaten Sitaro ada tempat pemandian, tepatnya di air laut yang bercampur dengan air panas. Pemandian Kampung Mini. Pemandian Kampung Mini adalah satu dari sekian banyak destinasi wisata yang ada di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro. Pemandian ini menawarkan sensasi berenang di antara luasnya laut dengan hangatnya air panas yang keluar di antara celah-celah batu. Air panas Kampung Mini atau juga dikenal dengan Lehi merupakan hasil pertemuan antara sumber air panas dari gunung api Karangetang dengan air laut yang kemudian mengeluarkan uap panas di antara pantai Temboko. Ini ada dua sensasi sekaligus yang bisa dirasakan ketika menceburkan diri di pemandian Kampung Mini ini. Ketika berada di pinggiran pantai, kita akan terasa sangat panas ya. Dan pada saat ke tengah, dingin. Airnya berubah menjadi dingin. Ini benar-benar luar biasa. Pemandian Kampung Mini memang dibiarkan alami tanpa pengelolaan khusus. Meski begitu, pemandian di antara tebing karang dan hutan mangrove ini tetap terjaga kebersihannya. Keseruan sangat terasa tatkala saya menghabiskan waktu bersama dengan pengunjung yang merupakan masyarakat asli Kampung Siau. Puas berenang dan menikmati bawah air pemandian Kampung Mini, saya diajak untuk menuju ke sebuah tebing yang memiliki ketinggian sekitar 7 meter. Pemandian Kampung Mini menjadi pembuka wisata yang manis. Sungguh, fenomena alam yang magis. Bumi kita dikuasai oleh samudra, sementara 30%-nya itu daratan. Pagi ini, saya akan diajak oleh Om Hari dan juga Bang Buyung untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Siau. Tak perlu jauh-jauh untuk bisa menikmati bawah laut Siau. Di sekitaran kota Ulu Siau, keragaman bawah lautnya masih sangat terjaga. Tawaran ini langsung membuat saya tak ragu untuk mencoba diving. Meski berada di tepian, saat hari tertentu, ombak tidaklah terlalu tinggi. Hal ini yang banyak digunakan oleh para diver untuk bisa menikmati ratusan penghuni Laut Siau. Secara garis besar, Kabupaten Sitaro dianugerahi kekayaan bawah laut yang sangat melimpah. Jernihnya air yang memberikan refleksi warna menyala menciptakan visibilitas yang bisa diandalkan. Bagi Anda pecinta makro, spot pasar Ulu Siau inilah surganya berbagai hewan laut di kedalaman lebih dari 20 meter. Salah satu yang menarik perhatian adalah Nudie Branch. Selain Nudie Branch, ada juga crocodile fish. Sahabat, menikmati keindahan bawah laut merupakan sesuatu yang luar biasa. Namun, untuk bisa menikmati itu semua hingga nanti, dibutuhkan rasa peduli lingkungan yang tinggi. Ini nggak hanya menyimpan pantai-pantai yang indah saja, namun di Pulau Siau terdapat kawasan hutan yang memiliki keragaman fauna yang bisa kita lihat. Nah, salah satunya itu Tarsius.
Untuk bisa menemukan tarsius, saya dan sejumlah anggota pecinta alam siau harus menelusuri hutan. Ini karena tarsius itu adalah jenis primata yang hidup di malam hari atau nokturnal ya Bang ya. Jadi kita harus menunggu sampai dengan Sekitar pukul 6. pukul 6 dan sekarang masih pukul 5 sore. Berarti masih ada 1 jam ya kita nunggu ya. Dan semoga nanti kita beruntung bisa menemukan tarsius. Malam menyapa, pencarian tarsius pun dimulai. Untuk bisa melihat tarsius, pandangan haruslah jeli. Di antara pepohonan dengan ranting yang lebat, kami berjalan perlahan dengan sentuhan dinginnya hutan siau di malam hari. Tak menunggu lama, tiba-tiba muncullah si mungil dengan mata bersinar tengah asik di antara ranting pohon. Tarsius siau merupakan Tarsius tumpara, yaitu salah satu dari 25 primata yang terancam punah di dunia. Dengan status critically endangered oleh IUCN Red List atau IUCN Special Survival Commission Primae Specialist Group bersama dengan 3 primata lainnya, yaitu orang utan Sumatera, kukang Jawa, dan monyet ekor babi. Sesuai namanya, si imut Tarsius siau merupakan hewan endemik yang hanya bisa dijumpai di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Hewan yang baru ditemukan tahun 2005 lalu ini dikenal secara luas oleh para peneliti luar negeri dengan nama Siau Island Tarsius yang merupakan anggota famili Tarsidae. Kata tumpara yang disematkan pada Tarsius ini diambil dari bahasa Siau yang berarti Tarsius. Seperti halnya dengan Tarsius lain, Tarsius tumpara mempunyai bulu abu-abu gelap dengan bintik-bintik coklat. Mata Tarsius siau pun sangat besar dan memiliki kepala unik karena mampu berputar hingga 180 derajat ke kanan dan ke kiri layaknya burung hantu. Sebagai hewan nokturnal, Tarsius tumpara memilih mencari makan pada malam hari, sedangkan saat siang hari banyak dihabiskan untuk istirahat. Makanan utamanya yaitu serangga yang banyak terdapat di antara pepohonan. Nggak mudah memang untuk bisa menemukan tarsius ya Bang, karena memang lokasinya kan di dalam hutan dan malam hari juga, ditambah dengan tubuh tarsius itu sangat kecil, hanya segini. Populasi Tarsius siau diperkirakan hanya 1.300-an ekor saja pada tahun 2009 yang tersebar di 3 tempat di Pulau Siau, yaitu sekitar hutan Danau Siau, tebing curam di sisi pantai timur, dan daerah kaldera Gunung Karangetan. Di tengah sedikitnya populasi Tarsius tumpara, primata ini semakin terancam dengan aktivitas erupsi Gunung Karangetan yang sewaktu-waktu terjadi. Tak hanya fauna saja yang turut melengkapi eksotisnya Pulau Siau. Ternyata pulau ini kaya akan hasil alam yang melimpah. Buah pala di Pulau Siau merupakan buah dengan kualitas terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Pulau Siau menjadi penyumbang terbesar, yaitu sekitar 60% produksi pala setiap tahunnya yang dikirim ke seluruh dunia. Di Siau sendiri, buah dengan nama latin Myristica fragrans ini memiliki kandungan minyak terbanyak dibandingkan dengan daerah lain, yaitu sekitar 80 hingga 100%. Sedangkan daerah lain hanya sekitar 50-70% saja. Nah, pohon yang ini ya, ini ya buahnya ya. Cara petiknya? Buah pala dapat dipanen setelah sekitar 7 bulan lamanya, yang ditandai oleh warna buah berwarna kuning kecoklatan, di mana beberapa buah sudah mulai merekah, kulit biji berwarna hitam, dan fuli berwarna merah menyala. Selain menunggu buah pala jatuh dengan sendirinya, pemanenan bisa dilakukan langsung dengan menggunakan galah atau bambu panjang yang dilengkapi pengait. Buah pala yang sudah jatuh hendaknya diambil sedini mungkin dan langsung dibelah karena gampang busuk. Permintaan pasar ekspor terhadap komoditi tanaman pala, yaitu biji dan fuli, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Baik jumlah maupun harga yang sampai saat ini, Indonesia merupakan penghasil komoditi pala terbesar di dunia. Ini nanti yang dijemur ya. Nah, untuk biji pala sendiri
biasanya yang dijemur itu adalah bagian hitamnya. Nah ini ada kelasnya ya, ada kelas A, B, dan C, dan harganya bisa mencapai Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk pulinya yang ini, nah ini nanti dijemur juga ya, ini lebih mahal, harganya bisa mencapai Rp120.000 per kilogram. Biji pala yang telah kering dipisahkan sesuai dengan kualitasnya. Jika sudah begitu, pala-pala ini siap dijual dan dipasok ke pasar di belahan dunia. Bagi orang Siau, tanaman pala layaknya harta yang harus dijaga dan diwariskan kepada anak cucu. Memiliki pohon pala merupakan sebuah kebanggaan dan identitas sosial, karena pala Siau merupakan komoditi rempah termahal di pasar perdagangan internasional. Selain biji pala yang sangat berguna, ternyata kulit pala juga bisa diolah menjadi minuman khas Pulau Siau, yaitu wine pala ya. Proses produksi wine pala masih sangat sederhana. Siapkan kukusan dan rebus air hingga mendidih. Tambah deh. Daging pala yang telah lunak selanjutnya dihancurkan. Proses ini bertujuan agar sari daging pala lebih mudah keluar pada saat diperas nanti. Daging pala memiliki kandungan sari yang cukup banyak. Hal ini bersumber dari tebalnya daging pala. Peras daging pala menggunakan kain bersih. Masukkan sari pala ke dalam kukusan. Tambahkan air dan sari toge. Jika air sudah mendidih, tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram dan aduk terus-menerus. Buah pala merupakan salah satu buah-buahan kesehatan yang paling banyak diincar sejak zaman dahulu. Buah pala banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan terapi pengobatan herbal untuk kesuburan para wanita. Pala yang telah direbus dan diracik siap untuk disimpan. Sterilkan toples menggunakan air panas, selanjutnya rendam dengan air dingin dan masukkan wine pala. Ini ditutup terus didiamkan selama 5 jam, kemudian dimasukkan ragi ya untuk fermentasi. Untuk fermentasi. Ini kalau wine pala ini semakin lama semakin bagus ya. Semakin bagus. Ini hasilnya kami buat 2014 ya. Berarti setahun yang lalu. Iya. Ini nanti kita bisa coba ya. Oke. Wine pala harus konsisten dijaga. Wine pala yang masih berumur 1 hingga 2 minggu harus diaduk. Saat genap sebulan, wine pala ini kemudian dimasak kembali agar wine lebih berkualitas. Terakhir, wine pala ditutup rapat dan siap dipasarkan. Pembuatan pala di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, merupakan terobosan yang dilakukan masyarakat Siau karena melihat produktivitas pala yang melimpah. Pengolahan wine pala ini langsung dilatih oleh para ahli wine dari Perancis. Saat ini pemasarannya belum terlalu luas, hanya di sekitaran Sulawesi Utara saja. Namun tak jarang turis asing yang datang menjadikan wine pala ini sebagai oleh-oleh khas Siau. Satu botol wine pala hanya dihargai Rp25.000 saja. Meski mengandung alkohol, mengkonsumsi wine pala dengan takaran yang pas bisa menjadikan tubuh lebih hangat, apalagi di saat musim penghujan tiba. Ingat ya sahabat, tidak berlebihan. Sudah. Udah dicium sudah menyengat sekali ya. Oke. Mantap. Mantap. Masyarakat Pulau Siau memiliki beberapa makanan khas yang biasanya dibuat pada saat acara-acara adat ya Mama ya. Nah ini yang kita mau buat makanannya namanya apa? Babengka. Sekarang kita parut kelapa ya? Iya. Sayang parut. Boleh ya? Kuahnya buat di sini. Oh, oke. Babengka atau bobengka merupakan makanan tradisional yang dibuat dari campuran tepung dan gula aren, sehingga menciptakan rasa yang begitu nikmat. Di Kabupaten Sitaro sendiri, olahan yang satu ini banyak dinanti. Terdiri dari gula aren yang telah dicairkan, kelapa muda, bubuk kayu manis, tepung terigu, dan kacang kenari. Parut kelapa muda hingga membentuk bulir-bulir panjang. Nah sekarang tepung. Oke, Semua Mama? semua.
Proses pembuatan babengka masih menjunjung tradisi masyarakat Siau dari dahulu yang menggunakan peralatan seadanya, mulai dari peralatan hingga media untuk memasak. Adonan yang telah siap selanjutnya ditambahkan gula aren cair dan bubuk kayu manis. Aduk terus hingga merata. Siapkan panggangan dan alasi menggunakan daun pisang. Panggangan babengka menggunakan panggangan yang terbuat dari bahan seng. Adonan dimasukkan dan diratakan dari ujung ke ujung sisi cetakan. Taburi dengan kacang kenari, dan jika sudah begitu, tutup panggangan kue dengan seng dan bakar sabuk kelapa di atasnya. Sabuk kelapa dipercaya bisa menciptakan rasa babengka yang lebih enak. Kombinasi antara tepung, gula, dan kelapa menghasilkan rasa yang sedap, menyatu dengan lidah masyarakat Siau. Api pada saat pemanggangan babengka harus maksimal. Hal ini bertujuan agar babengka matang dengan sempurna. Ini sudah, Mam? Sudah matang? Sudah bisa diangkat ya? Asapnya banyak sekali. Babengka yang telah matang memiliki tekstur kenyal dengan sentuhan manis yang pas. Makanan ini mampu bertahan hingga 3 hari lamanya, tergantung dari ketebalan babengka yang dibuat. Semakin tipis babengka, maka semakin lama waktu penyimpanannya. Mencicipi babengka menorehkan cerita tersendiri bagi saya. Jika negeri ini begitu luar biasa menyimpan segudang tradisi untuk kita jaga. Tuhan begitu baik telah menitipkan tiap jengkal alam ini untuk kelangsungan hidup kita manusia. Sebagai daerah kepulauan, Siau menyimpan jutaan kekayaan laut yang menjadi denyut nadi sebagian masyarakatnya. Mengarungi samudera lepas dan memancing ikan merupakan kegiatan rutinitas setiap harinya oleh para nelayan Siau. Banyak jenis ikan yang bisa didapatkan, mengarungi lautan di tengah gempuran ombak menjadi tantangan tersendiri. Nah, nelayan di Sulawesi Utara itu memiliki kebiasaan unik saat melaut. Biasanya itu dilakukan sekitar 3 hari atau 2 hari ya. Jadi untuk mengganjal perut, mereka singgah ke pulau terdekat dan memasak, dan istilah ini disebut dengan badaseng. Ini bahan-bahannya ya. Ikan apa ini? Barakuda. Kita mau buat apa ini? Dabu sasi. Dabu sasi. Dabu sasi adalah makanan khas yang sering dibuat oleh para nelayan di Sulawesi Utara. Menggunakan ikan yang didapat dan bumbu seadanya, proses pembuatan dabu sasi dilakukan dengan sangat sederhana. Kegiatan badaseng sudah ada sejak puluhan tahun silam. Badaseng menjadi salah satu simbol budaya yang terus dijaga oleh masyarakat Sulawesi Utara khususnya. Menggunakan peralatan dari alat menjadi ciri khas dari badaseng ini. Terdiri dari ikan segar, cabai, dan bawang. Selanjutnya, bersihkan ikan, tusuk ikan menggunakan sebilah bambu dan bakar. Begitu pula dengan cabai dan bawang. Ikan dibakar hingga benar-benar matang dan mengeluarkan aroma sedap. Jika sudah begitu, hancurkan cabai dan bawang yang telah dibakar, bersihkan ikan bakar dari bagian yang gosong, siram dengan air panas, terakhir tambahkan garam dan penyedap rasa. Sedap. Sengkumang. Rasa dabu sasi sangat nikmat. Meski hanya diracik menggunakan cabai dan garam saja, namun makanan ini begitu spesial. Dabu sasi seolah menjadi doping bagi para nelayan setelah melakukan aktivitas sepanjang hari. Oh Indonesia, kau memang sangat luar biasa.